Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai praktikum pengendali motor DC on-off dengan microcontroller melalui keypad. Video ini akan menjelaskan mengenai dasar teori, komponen yang dibutuhkan, simulasi, dan hasil simulasi lalu kesimpulan dari praktikum ini. Pertama-tama saya sendiri akan menjelaskan mengenai dasar teori. Pada dasar teori ini, saya membahas mengenai teknologi elektronika yang saat ini sedang sangat berkembang dengan pesat. Salah satu bagian dari teknologi elektronika yang berkembang dengan sangat pesat ini yaitu trainer atau alat peraga yang tentunya dapat membantu kita dalam proses belajar dan mengajar agar menjadi lebih efektif. Lalu ada microcontroller. Microcontroller merupakan salah satu teknologi elektronika yang berkembang sangat pesat dengan berbagai macam tipe dan fungsi. Microcontroller ini adalah suatu perangkat elektronika yang di dalamnya sangat memungkinkan untuk kita membentuk suatu sistem yang hanya terdiri dari single chip atau keping tunggal. Pada praktikum ini, kami menggunakan program modeling 3D online Tinkercad dan menggunakan microcontroller jenis Arduino Uno. Arduino sendiri merupakan salah satu microcontroller komputasi fisik open source berbasis rangkaian input atau output sederhana yang biasa disimbolkan dengan 1 dan 0. Arduino Uno dapat digunakan sebagai microcontroller untuk berbagai fungsi dalam bidang teknologi elektronika. Berikut merupakan gambar dari rangkaian pengendali motor DC on-off dengan microcontroller yang kelompok kami buat menggunakan Tinkercad. Selain microcontroller, pada praktikum ini juga terdapat motor DC. Motor DC merupakan motor listrik yang memerlukan suplai tenaga arus arah pada kumparan medan untuk dapat diubah menjadi energi gerak mekanik. Motor DC banyak digunakan dalam industri karena memiliki karakteristik pengaturan yang baik. Dari setiap spesifikasi motor DC ini, kita dapat mengamati bentuk dan karakteristiknya dengan menjalankan atau mensimulasikannya. Pada praktikum ini, kami juga menggunakan keypad. Keypad yaitu miniatur keyboard atau rangkaian tombol-tombol yang tersusun yang biasa disebut dengan pad. Pada umumnya keypad ini terdiri dari huruf-huruf, namun ada juga keypad yang terdiri dari angka-angka yang biasa disebut sebagai numeric keypad. Sekian untuk dasar teori. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen atau bahan-bahan dari simulasi praktikum. Yang pertama itu ada Arduino. Lalu yang kedua ada keypad. Keypad berukuran 4x4. Lalu selanjutnya ada motor DC atau DC motor. Nah, komponen-komponen inilah yang akan dirangkai. Akan tetapi sebelum merangkainya, terlebih dahulu teman saya Raihan akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu. Terima kasih pada Tesani. Untuk selanjutnya ini mengenai flowchart. Untuk flowchartnya sendiri, awalnya itu kita membuka dulu website Tinkercad-nya, membuka website Tinkercad. Selanjutnya setelah dibuka website Tinkercad-nya, kita siapkan bahan-bahan simulasinya di dalam Tinkercad-nya, yaitu berupa motor DC, keypad 4x4, dan juga Arduino Uno yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Sani mengenai bahan-bahannya. Setelah disiapkan, dimasukkan ke dalam tampilan dari Tinkercad-nya, lalu kita sambungkan antara rangkaiannya gitu, dari motor DC ke keypad, Arduino Uno ke keypadnya, dan Arduino Uno ke motor DC-nya disambungkan gitu. Setelah disambungkan, setelah menyambungkan rangkaian, kita membuat pemrogramannya agar si keypadnya bisa terhubung dengan si Arduino Uno dan juga motor DC-nya. Setelah disambungkan dan sudah di program, Arduino Uno-nya masuk ke simulasinya. Untuk simulasinya sendiri, kita mencoba untuk menekan tombol 1 pada keypad di mana berputar untuk motor DC-nya, dan kita mencoba menekan tombol 0 untuk mematikan motor DC-nya. Ya, jadi seperti itu untuk
flowchartnya sendiri. Untuk selanjutnya mengenai simulasi dalam Tinkercad-nya yang akan dijelaskan oleh Teh Tarisa. Jadi seperti itu. Di sini sudah terdapat 3 komponen, yaitu Arduino Uno, motor DC, dan keypad. Pertama-tama, kita sambungkan terminal 1 ke Arduino Uno pada yang ground. Lalu yang terminal 2 ke D13. Jangan lupa untuk mewarnai kabelnya. Untuk terminal 1 saya warnakan kabelnya warna hitam, dan terminal 2 saya warnakan warna merah. Lalu selanjutnya kita sambungkan keypad ke Arduino Uno dengan row 1 ke D11. Lalu row 2 ke D10. Row 3 ke D9. Row 4 ke D8. Selanjutnya kita warnai kabel menggunakan warna hijau. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita sambungkan kolom 1 ke D7. Dan kolom 2 ke D6, lalu kolom 3 ke D5, dan row 4 ke D4. Lalu jangan lupa kita warnai kabel kolom ini menjadi warna kuning. Nah, ini sudah terhubung semua kabelnya. Ya, baik. Selanjutnya akan ada coding untuk menghubungkan keypad, Arduino, dan juga motor DC. Nanti skemanya, jika ditekan keypad 1, maka motor DC akan berputar. Jika ditekan angka 0 keypad, maka motor DC akan berhenti ya, atau off. Oke, sekarang kita akan lanjut coding pada Arduino-nya. Kita pilih code. Nah, di sini ada blok. Kita pilih teks ya untuk coding. Kita pilih continue. Ini ada bahasa C, kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan input library keypad.h. Caranya hashtag include masih keypad.h. Oke. Nah, di sini saya akan membuat variabel custom key ya. Namanya ingat-ingat ya, custom key untuk input digit dari keypad. Nah, nanti digitnya ini ya, variabelnya custom key. Nah, tipe datanya karena di sini ada angka ya, angka dan juga huruf, maka tipe datanya itu char, bukan integer. Char custom key. Nah, titik koma. Oke, awas ada tipe ya. Dan di sini saya akan mendefinisikan konstanta. Nah, konstantanya di sini ada byte baris ya, ada baris sejumlah 4 ya, ada 4 baris. Ini untuk baris. Nah, sekarang konstanta byte kolom. Ada 4 juga ya. Kenapa 4? Karena di sini keypadnya 4 kali 4 ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Untuk baris itu dari kiri ke kanan, untuk kolom dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ini untuk kolom. Oke, selanjutnya kita akan membuat variabel case. Nah, variabel case ingat ya, namanya case dengan tipe data array.
arraynya apa? Array 2 dimensi untuk membuat keypad. Nah, di sini tipe datanya seperti biasa char ya. Nah, namanya itu case pakai S ya, case. Sini ada baris, namanya baris, dan juga kolom. Oke, sama dengan kurung kurawal buka. Nah, di sini kurung kurawal lagi. 1, 2, 3. Pakai tanda petik ya. Ini A. Oke, kurung tutup, kurung kawal tutup ya. Jangan lupa koma. Nah, ini mendefinisikan baris ya. Ini baris ke kanan dulu. 1, 2, 3 A. Oke, nah untuk kolomnya ke bawah ya. Nah, ini kolom ke bawah. Kolomnya ada 4, 5, 6, B. Oke, ini 7, ini 8, ini 9. Nah, kita lihat ini apa? Ini bintang 0 pagar ya. Ada bintang, ini 0, ini pagar. Ini pagar. Ini A, B, ini C, ini D. Sesuai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini A, B, C, D. Oke. Sama ya. Kita tutup ya dengan kurung kurawal tutup biasa. Dan lupa titik komanya. Nah, oke. Baik, selanjutnya saya akan mendefinisikan pin ya. Pin keypad yang terhubung ke Arduino. Nah, oke, di sini terhubung ya, yang hijau dan juga kuning. Yang hijau ini row 1 itu ada di 11 ya. Pin 11, 10, 9, 8. Ini 7, 6, 5, 4. Oke, kita lihat. Nah, kita definisikan byte. Ada pin baris, namanya pin baris. Tadi arraynya itu baris ya, tetap baris. Sama dengan ini kurung kurawal ya. 11, 10, 9, 8. Kurung kurawal tutup, titik koma. Nah, ini pin baris keypad ya. Ini barisnya. Sekarang kita akan mendefinisikan pin kolom. Pin kolom, ada kolom kurung kurawal buka yaitu 7, 6, 5, 4. Kurung kawal tutup, titik koma. Oke, ini pin kolom keypad. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat keypad ini dengan variabel kostum keypad. Tadi kan ada kostum key, sekarang ini membuat keypad dengan variabel custom keypad. Nanti kita akan buat variabel custom keypad ya. Dan kita lihat dan memanggil fungsi keypad. Keypadnya itu make keymap. Kurung buka kurung tutup, tutup lagi. Oke, paham ya? Nah, kita pilih keypad ya. Keypad. Lalu variabelnya apa yang baru? Custom keypad. Nah, ini variabel baru ya. Sama dengan tadi apa? Keypad. Kurung buka. Nah, yang kita baru fungsinya itu apa? Make keymap. Kurung buka kurung
tutup, kita isi dengan case. Case itu di atas ya. Nah ini case charnya, tipe arraynya namanya variabel case, koma, ada pin baris ya. Ini pin baris, pin kolom, baris kolom ya. Pin baris, pin kolom, ada baris, ada juga kolom, ya, kurung buka, dan juga titik koma. Oke ya. Pin baris, pin kolom, baris kolom. Oke, enter ya. Nah, di sini kita akan membuat yang utama itu adalah void setup ya. Kenapa void setup? Void setup ini untuk mendefinisikan codingan keseluruhannya. Kan tadi di atas kita buat variabel aja ya. Kita sekarang lanjut ke intinya itu. Void setup. Nah, kita akan menyalakan apa? Pin ada di pin mode pin 13. Ini 13 ya. Di 13. Ini terhubung dengan motor DC yang positif gitu. Nah, jika pin mode yang ke-13 ini output ya. Nah, kita mendefinisikan ini akan menetapkan pin sebagai output. Nah, ini ada outputnya ya. Kita kurung tutup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat loop. Loop ini jika kita tidak selesai programnya itu. Kan kita akan membuat angka 1 berputar, angka 0 berhenti ya. Nah, itu tidak akan selesai begitu saja, akan terus menerus itu. Jika 1 terus sampai ditekan angka 0 selesai itu. Oke, seperti itu ya loop tuh. Jadi tidak akan terhenti itu. Oke, selanjutnya kita pilih void loop, kurung buka kurung tutup, kurung buka lagi. Di sini kita akan menggunakan fungsi get key. Get key itu apa? Get key itu untuk mendapatkan variabel custom key, variabel dari custom key. Oke, ya, paham ya? Nah, di sini kita definisikan custom key ini sama dengan, nah, kita akan mendapatkan datanya. Jadi ini variabel ini custom key ditambah ini get key aja. Jadi custom keypad. Nah, ini get key. Kurung buka penutup titik koma. Nah, selanjutnya kita akan membuat program percabangan ya. Nah, jika custom key sama dengan 1, nah, if, jika tuh if ya, if jika custom key sama dengan 2 ya, tanda petik 1, nah, oke, kurung kural buka, maka digital write di write itu akan dituliskan ya, pinnya pin berapa? Pin 13 yang tadi outputnya tadi ya, pin 13. Kondisinya apa? High. High itu akan berputar ya. Oke, ini akan menyala. Oke, kurung tutup. Nanti else if, jika dan hanya jika custom key sama dengan 0 ya, kurung kural buka, maka digital write 13 ini maka akan low ya. Tadi jika 1 maka berputar, jika 0 maka mati ya, low. Oke, kurung tutup. Nah, titik koma lagi, kita kurung tutup. Lalu ada else ini nanti kecuali ya. Nah, oke ya. Ini kenapa kurung tutup lagi, karena di sini di loop tadi belum ditutup. Oke, mungkin begitu ya untuk codingannya itu ya, ada char custom key, uang baris, mendefinisikan. Ya, mungkin
Itu saja untuk codingannya. Nanti akan ada hasil simulasinya akan dicoba oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil simulasinya. Yang pertama itu seperti yang tertera di modul, seperti yang tertera di modul bahwa jika buatlah rangkaian pengendali motor DC on off dengan microcontroller melalui keypad. Ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC berputar atau on, nyala, boleh searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Dan ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC berhenti atau off. Kemudian ketika simulasinya di run, start simulation, dan kita klik angka 1 seperti yang di modul, terlihat bahwa motor DC ini dia bergerak, berputar searah jarum jam. Dan ketika diklik angka 0, dia berhenti. Ini menandakan simulasinya berhasil. Namun apabila diklik selain angka 1 dan 0, misalkan diklik angka 2, dia tidak bereaksi, tidak berputar. Angka 3 juga, A, kemudian 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, bintang, pagar, dan D tidak ada yang bereaksi. Karena mengapa demikian? Karena pada codingannya itu hanya bereaksi untuk angka 1 dan 0. Mungkin sekian hasil simulasi rangkaian pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad sudah terbukti berhasil. Kesimpulan dari praktikum pengendali motor DC on atau off adalah keypad menjadi inputan untuk Arduino. Ketika kita menekan 1, akan memberikan perintah kepada Arduino. Outputnya berupa motor DC akan berputar jika kondisi terpenuhi dan tidak aktif atau mati jika kondisi tidak terpenuhi. Sama seperti dengan video di atas, yaitu ketika kita menekan angka 1, motor DC akan bergerak, dan ketika menekan tombol 0, motor DC akan mati. Selanjutnya, saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu sebaiknya mencari studi literatur lebih banyak lagi mengenai pengendali motor DC on atau off. Kemudian, terdapat kendala pada saat pengkodingan dalam mengatur keypad. Diharapkan untuk lebih teliti lagi ke depannya pada saat tahap pengkodingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.